Jizyah itu deh khusus untuk ahlu kitab atau non muslim pada saat itu. Itu ada range-nya. Enggak rata. Orang yang kaya 48 dirham per tahun. Orang yang menengah 28 dirham. Orang yang profesional, pekerjaan yang profesional itu 12 dirham. Orang yang di bawah istilahnya yang apa adanya lah gitu kan. Cukup lah kehidupannya itu 1 dirham deh. Dan orang yang fakir, yang miskin enggak dikenakan jizyah gitu. Dan orang tua renta, anak-anak, perempuan nggak dikenakan, deng. Pajak itu kan apa ya? Dia itu kontrak, Mbak. Dia bukan upeti. Jadi ketika amanahnya dikorupsi, ya legitimasi mati. 100 orang kaya di Indonesia gue masukin itu kurang lebih selama 1 tahun dia mengeluarkan zakatnya berapa? Gitu, deng. Kan 20%. Nah, itu muncul angka 3.400 kurang lebih, deng. Kuadriliun. Jadi bentar aja MBG dulu, takut nggak bisa tidur. Ada anak ditanya, udah nerima MBG? Udah. Enak nggak? Enak. Apa yang paling enak makanannya? Jeruk. Cuman apakah ini akan jadi jihad konstitusi atau awal daripada kehancuran sebuah negara? Itu kan gambling. Ya targul muhakiki li ajli mutawahim itu mamnuun. Ya maksudnya meninggalkan sesuatu yang sudah pasti dengan ya apa perkara yang masih bersifat praduga yang belum pasti itu tercegah. Karena kan pajak adalah bukti cinta rakyat terhadap negara. Tetapi cinta tidak boleh tunduk di depan pengkhianatan. Mbak, mana aja nih, deng? Udah lama enggak nih, Mbak? Udah lama enggak. Aduh, lumayan lama juga, Mbak. Ya? Lumayan lama deh. Tipis-tipis dulu berarti, Mbak. Kan ini pemanasan tipis-tipis dulu. Apa kira-kira, Mbak? Itu kemarin yang rame sentul, deng. 74 kilogram. Itu mah ketebelan. Ketebelan ya. Tapi itu mau dicek, Pak. Jadi sama apa? Polisi ya? Polisi. Itu mau dicek keaslian daripada emas tersebut. Orang bego mana naruh emas palsu banyak-banyak, Mbak. Iya. Tapi gue pernah ngeliat temen dari Kiai Agil Sirat, Kang Said, sama Mahfud MD, Profesor Mahfud MD. Tentang itu, Mas. Tentang korupsi. Oh. Khususnya sih Kang Said waktu itu kurang lebih ya. Statement itu kalau misalkan pemerintah tidak bisa memberantas korupsi akan mengeluarkan fatwa dari PBNU itu. Dari NU untuk NU lah warga Nahdliyin itu, deh. Tidak usah bayar pajak karena dikorupsi mulu. Kalau kata Mahfud MD kalau nggak salah di satu acara gitu, podcast kalau nggak salah itu. Kalau misalkan uang rakyat Indonesia tidak dikorupsi itu bayi baru lahir itu atau setiap orang itu deh itu bisa mendapatkan 20 juta kurang lebih deh gitu per bulan secara cuma-cuma semua nih dari masyarakat Indonesia nih. Makanya kan kalau gini, Mbak, kalau memang itu terlaksana berarti kalau saya nih, Mbak, pribadi punya pendapat sendiri kalau tentang memang itu terlaksana maka pendidikan itu harus sangat ditekankan agar apa diantaranya ya agar orang-orang bisa berpikir ya secara kritis, berpikir dengan benar dan juga memberantas kemalasan. Karena kalau hal kayak tadi orang udah dapat gaji dari lahir, ketika melihat sumber daya manusianya itu malas-malas, ya repot juga, Mbak. Nggak ada duit aja malas, apalagi ini udah ada tambah malas. Siapa yang mau nanam padi, siapa yang mau nanam cabai begitu. Deng, gue pernah baca di kitab Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, deng. Gitu. Ntar jawab saya ya. Gue ini ada. Enggak, ini padahal tipis-tipis. Tipis-tipis korupsi perak. Pernah baca sedikit lah, gitu. Baru berapa kali hatam lah. Itu kata Ibnu Khaldun, di saat ada 4 poin yang kurang lebih. Di saat korupsi merajalela, pertama. Yang kedua, kekayaan itu atau harta itu tidak mutar gitu deh, secara menyeluruh lah, tidak seimbang. Terus keamanan negara terbengkalai lah gitu. Iya, di TV kan banyak tuh deh. Dikit-dikit berita pembunuhan, dikit korupsi, pusing lah kalau nge TV. Terus
pajak itu tinggi, Deng, otomatis produktivitas suatu masyarakat akan menurun. Itu 4 poin itu. Dan tunggulah kehancuran suatu negara. Jadi perlahan negara akan hancur. Itu di mukadimahnya Ibnu Khaldun, Deng. Tapi balik lagi, Deng. Yang pertama tuh gimana pendapat ente khususnya tadi warga Nahdliyin, Deng? Tipis-tipis enggak. Jadi ya betul, saya juga baca, Pak, itu Profesor Mahfud MD itu bilang NU ya akan mengeluarkan fatwa melarang untuk membayar pajak ketika pemerintah tidak bisa memberantas korupsi. Ini kan sebetulnya masih bukan rancu, terlalu belum mengkerucut lah kan. Sampai di titik mana korupsi ini diberantas? Kirain terlalu sedikit yang terungkap. Itu. Ya, cuman pajak, Mbak. Iya. Kan pada dasarnya dalam syariat agama Islam ya nggak ada pajak gitu. Cuman boleh saja diberlakukan ketika memang pendapatan suatu negara ya tentunya untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan masyarakatnya itu tidak mencukupi dari non pajak gitu, tidak mencukupi, baru bolehlah ya defisit lah gitu. Boleh di orang-orang yang memang punya mengeluarkan pajak untuk membantu itu pertumbuhan sebuah negara. Limaslahatil ummah lah. Kenapa? Limaslahatil ummah gitu. Ya, harusnya kan ke situ. Iya. Karena kan memang dalam hadis Aukamakol inna fil mali hakon siwa zakat. Jadi di dalam sebuah harta itu ada kewajiban selain zakat. Ya maksudnya ada kewajiban sosial yang harus yang harus ditunaikan oleh seseorang yang punya harta. Dan kewajiban kayak gini kan sifatnya itu insidental. Jadi memang ketika ada kejadian baru dikeluarkan. Misal memberi makan orang yang kelaparan, pokoknya dalam keadaan doror. Gitu. Dan ini pun sifatnya temporer, nggak permanen. Ketika memang dia sudah tercukupi untuk itu, maka ya udah nggak usah lagi gitu. Cuman kan kalau dari segi prakteknya nih di negara kita tercinta ini, Mbak, kayak pembayaran zakat itu ya di mana bumi dipijak di situ kopi dipajak. Semuanya ada pajaknya. Semuanya ada pajaknya. Jangan kata kita yang nganggur nggak ngeluarin pajak. Ya kita belanja juga kan kena pajak segala macam. Ya rokok ya, cukainya. Iya betul. Paling tinggi gitu ya. Itu berapa itu? Gitu lah. Ya, cuman itu yang dibilang Pak Mahfud MD. Memang mungkin secara filosofis, Mbak. Pajak dan penegakan hukum ya di sebuah negara itu adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Gitu. Masyarakat mengeluarkan sebagian pendapatannya kepada negara itu kan nggak cuma-cuma dengan syarat mendapatkan keadilan, pelayanan publik. Iya. Ya termasuk di dalamnya terbebasnya atau diberantasnya korupsi. Gitu. Oh iya, harus. Nah, gimana kalau ternyata ini tidak terjadi? Katakan pemberantasan korupsi ataupun keamanan itu tidak terbentuk atau tidak terwujud, sementara masyarakat tetap membayar pajak. Malah justru orang yang mengelola ini, katakan pemerintah ini, justru yang mengkorupsi, bahkan uang pajaknya yang dikorupsi gitu. Ketika hal demikian terjadi, ya maka secara moral, legitimasi negara ini ketika ada pemungutan pajak itu harus dipertanyakan kemana gitu. Dan itu yang tersentuh oleh Profesor Mahfud MD yang Said Agil Siroji itu. Jadi substansinya dan ya kemana pajak ini gitu kan, sampai ya dikorupsi. Kita juga nggak enak lah, maksudnya kita dari keringat orang segala macam tiba-tiba dipakai buat ya poya-poya, dipakai untuk memenuhi keinginan segelintir orang, yaitu pejabat. Nggak ada yang redo lah, Bah, kalau begitu. Oh iya, ya berkah. Kalau berkah mah kan kalau saya ngerasanya, Bah, kalau dalam ini pajak dan korupsi di dalamnya, kullu syai'in maujudun, segala sesuatu itu bisa terwujud dan ada. Iladin, kecuali agama nggak ada di situ. Makanya ada korupsi. Iya nih. Memang kan kalau di zaman dulu deh, ya cerita sejarah sedikit deh. Zakat aja deh.
Gitu. Kalau zakat deh. Itu kan pada saat zaman Sayyidina Abu Bakar, orang yang nggak zakat itu kan kewajiban dalam beragama. Zakat itu kan rukun Islam. Gitu. Iya. Orang kan jarang juga. Ternyata yang deh, kayak temen gue di rumah deh. Lu udah zakat belum? Gitu kan? Pasti pikirannya zakat fitrah. Entar kan belum puasa. Oh, iya. Jadi banyak memang orang-orang yang belum aware mungkin deh sama yang namanya zakat mal. Gitu. Pada saat zaman Sayyidina Abu Bakar itu sampai diperangi orang-orang yang tidak zakat. Nah itu sejarahnya masyhur itu kan gitu. Pada saat zaman Sayyidina Umar itu kan sampai tidak ada penerima zakat deh. Pernah suatu saat itu tidak ada penerima zakat deh. Saking udah ininya berarti. Iya, negara itu makmur lah gitu deh. Sampai segitunya nih, gitu. Hanya 2,5% nih. Haul dalam 1 tahun Dalam ya. 1 tahun. Dalam 1 tahun itu kan 2,5% di agama Islam. Kalau di agama sebelah kan 10% kalau nggak salah. Negara ini 21 kalau nggak salah deh. Ya. 21 Pak. Bukan 12. 12 21. 12 lah. 12. 12. PPH 21 12. 12. Iya, begitulah. Melebihi kan? Ya, dari agama sebelah. Iya. Parah nih. Gitu. Ada yang namanya di agama Islam itu disebutnya kan kalau pendapatan negara itu kan salah satunya ada usyur itu kan gitu, biaya cukai lah, ekspor impor lah disebutnya gitu. Ada yang namanya kharaj. Kharaj itu kan penaklukan suatu daerah, bukan penaklukan sih sebenarnya, putuh lah gitu. Suatu daerah tanahnya itu milik non muslim atau ahlul kitab dan dimanfaatkan pembukaan lahan dan si non muslim ini boleh untuk mengelola itu ya. Nah itu nanti ada itunya kharajnya dan ada yang disebut namanya satu lagi jizyah itu deh khusus untuk ahlul kitab atau non muslim pada saat itu. Itu ada range-nya, nggak rata. Orang yang kaya 48 dirham per tahun, orang yang menengah 28 dirham, orang yang profesional, pekerjaan yang profesional itu 12 dirham. Orang yang di bawah, istilahnya yang apa adanya lah gitu kan, cukup lah kehidupannya itu 1 dirham nih. Dan orang yang fakir, yang miskin nggak dikenakan jizyah gitu. Dan orang tua renta, anak-anak, perempuan nggak dikenakan deh. Gitu. Jadi merata deh, gitu. Kan kalau kita dipukul rata nih, kita beli rokok pukul rata deh. Iya. Nggak pernah demo rokok naik. Iya, nggak pernah demo kita nih. Jangan terus. Rokok doang kayaknya nggak pernah demo. Cuman kalau jizyah itu demonya bensin, ya demonya ini bahan bakar. Soalnya kan kalau beli rokok ke warung pakai motor, ntar mahal di ongkos. Ya cuman kalau jizyah itu kan ya itu untuk di negara muslim kan dengan aturan Islam. Kalau di Indonesia nggak ada kafir zimmi kayak gitu kan. Ya semuanya diatur ya secara negara lah. Ya oleh NKRI harga mati. NKRI harga mati. Maksudnya kayak pajak begitu. Pajak itu kan dia itu kontrak, Mbak. Dia bukan upeti. Jadi ketika amanahnya dikorupsi, ya legitimasi mati. Iya. Jadi yang dikorupsi amanah. Repot juga kalau terlalu tipis. Tadi mau tipis tadinya. Ya parah nih. Gitu kan. Dari ujung ke ujung gitu. Sebetulnya kan kemarin tuh kita sempat bukan vakum sih, Mbak, ada kesibukan lain. Puyeng juga mikir, wah ini berita ini semua. Banyak berita. Kemarin juga sempat nanya masalah tentang apa deh yang dibakar itu. Dia boleh tuh bahas itu deh nanti tuh. Salah kemarin tuh mau buka apa gitu, Mbak. Lihat berita isinya korupsi, wah segala macam kasus, segala macam. Ada juga berita yang apalagi saya buka TikTok, Mbak, yaitu kayak komen-komen netizen apalagi terhadap kami juga, kita nih kaum santri itu kayaknya wah rendah banget orang, sampai saya asli bayangin saya ngelihat komen begini. Ini namanya sosis, boleh kan bilang canceler ya, sosis canceler ya. Apa tuh? Seolah nggak tahu gitu. Aduh, emang ya bola liar lah. Banyak maksudnya. Jadi ke santri dulu nih, banyak ya santri-santri yang
emang memposting hal-hal yang seharusnya enggak dipost ke media sosial, dan ketika memang dikritik jawabannya pengen kayak sedikit tapi gong, kayak makannya mondok, itu kan udah nggak bisa diterima sebetulnya sama orang. Dan kalau itu disertakan usia, mungkin ya itu anak-anak remaja yang baru yang emosinya belum stabil, belum labil. Jadi akhirnya kan orang generalisir semua santri begini. Kadang saya juga ngelihat kelakuan yang aneh banget, menggedek, Mbak. Waduh. Tapi balik lagi, Deng. Puyeng juga. Apa namanya? Jangan pajak ya, Deng. Nggak usah nih kita bahas berbicara pajak ya, jangan dulu nih gitu. Jakarta dulu deh gitu. Gue sempat ngitung, Deng, iseng-iseng gitu. Karena bukan gak ada kerjaan gitu. Karena memang gue pengen ada sesuatu yang dilakukan nih nanti gitu, Deng, di Alpha Kalestra itu, Deng. Ya. Makanya gue sempat ngitung nih, iseng-iseng. Kalau misalkan 100 orang, Deng, orang kaya nih di Indonesia, 100 orang terkaya di Indonesia gitu kan, gue nanya nih karena musim AI yang ChatGPT kan, apa Forbes apa tuh, ada datanya di situ, tapi tidak secara terperinci, secara umum aja, secara global gitu, Deng. 100 orang kaya di Indonesia gue masukin, itu kurang lebih selama 1 tahun dia mengeluarkan zakatnya berapa gitu, Deng, kan 25%. Nah itu muncul angka 3.400 kurang lebih, Deng. Kuadriliun. Berarti kan dikali 2,5%. Gitu. Sekian lah dikali 2,5% itu muncul angka kurang lebih itu 87 triliunan, 87,5 triliunan kurang lebih tuh, Deng. Kalau hasilnya dari 2,5%. Iya, zakat doang nih. 3 bulan MBG juga ada di situ, Pak. Nah, kalau misalkan jadi MBG. boleh bentar deh. Kalau misalkan kan menurut data statistik di Indonesia, orang miskin itu di Indonesia ada 23 juta kurang lebih, deh. Kalau termasuk nanti enggak lah ya enggak lah gitu. Cukup lah, insya Allah. 23 apa 24 juta, deh. Nah kalau misalkan dari 100 juta aja nih, deh, dikasih per orang 100 juta dari tadi tuh 87,5 triliun gitu, deh. Itu kan bisa mendapatkan angka 875 ribu orang. Jadi selama 20 tahun kurang lebih orang miskin nggak ada tuh. Yang dari total 23 juta itu. Iya, dikasih tuh 100 juta untuk modal usaha, tapi dikasih pembelajaran sama pemerintah. Ya, ada edukasi ya. Segala macam gitu. Ya. Inovasi usaha segala. Nah, dikasih 100 juta tuh, deh. Dari zakat aja nih, belum bicara pajak dan lain-lain nih. Kan karena zakat makan asnaf modelnya. Penerimanya kan fakir, sama niat miskin, asnaf, terus fakir, miskin, gorim, orang yang punya utang kan, dan lain sebagainya kan. Gitu. Itu bisa, deh, 20 tahun juga orang di Indonesia kagak ada miskin, deh. Gitu. Maksudnya tadi gue ngomong ke Karesa, kalau misalkan nanti pada saat di zaman saya di normal itu modelnya begini, deh. Jadi nggak dikasih kayak sekarang nih. Zakat nih 100.000. Atau tahun depan juga dia dapat zakat lagi. Maksudnya kan kalau misalkan dikasih langsung geledegan, dikasih langsung misalnya 100 juta, gitu dia pakai usaha, gitu kan, bisa tahun depan dia zakat. Kan gitu, deh. Berarti ini oke. Di atas kertas oke banget. Cuman masalahnya kan yang 23 juta orang ini, apakah bisa berkurang atau mengingat angka kelahiran yang tinggi, bisa nambah juga. Cuman tetap edukasi ketika pun ini terjadi, maksudnya itu dibagi-bagiin uang itu untuk modal usaha segala macam, ya edukasi itu penting karena takutnya ada orang yang depo enak nih, uangnya ke Kamboja. Makanya kan sumber daya manusianya juga harus diperhatikan. SDM-nya, iya makanya tadi kasih edukasinya nih sama pemerintah, dikelola, tetap dikelola sama pemerintah. Ngeyel banyak masalahnya. Repot bawa ke barak, bawa ke barak. Tuh, bawa ke barak. Iya, dikasih edukasi, deh, gitu.
Orang tadi lu bahas MBG aja kan, dana pendidikan itu kan 800 sekian triliun kalau nggak salah kan, hampir 800 triliun apa 700 triliun gitu. Sebenarnya gaji guru itu 30 juta deh, bisa deh per guru. Gua waktu itu ngelihat podcastnya Gita Wirjawan deh, itu ngebahas itu deh. Iya. Kata beliau tuh kata dia tuh keren. 30 juta dari sekian juta guru tuh itu bisa. Nah, cuman balik lagi. Balik selalu MBG-nya, MBG sih. Jadi MBG. Jadi MBG-nya itu, nah, SDM-nya. Iya. MBG sih. Pernah makan saya sama saya nyobain. Iya. Jadi bentar lagi MBG dulu takutnya bisa tidur. Ada anak ditanya, udah nerima MBG? Udah. Enak gak? Enak. Apa yang paling enak makanannya? Jeruk. Jeruk. Nah, jadi SDM-nya, guru pun harus, maksudnya seleksinya ketat lah. Maksudnya enggak, saya takutnya orang susah nyari kerja, ya udahlah jadi guru aja, takutnya begitu, Mbak. Maksudnya takutnya, karena ada klasifikasi yang Pasti. harus ini. Enggak. Ya cuman mudah-mudahan seiring dengan adanya pemberian yang setimpal, skillnya juga pasti akan mereka asah. Pasti guru pasti tahu lah tentang itu. Dia memang adanya di bidang itu kan. Cuman kalau balik lagi ke pajak tadi Pak, Mbak, Profesor Mahfud MD, Kang Said Agil Siroj bilang ketika NU akan memfatwakan haram ya membayar pajak ketika memang ya korupsi tidak bisa diberantas. Sebetulnya bukan sesuatu yang jahat, ya gambling tetap apakah ini kejahatan dia lah yang korupsi. Iya itu mah udah di luar pembahasan, udah orang tahu, Cuman masalahnya kan gini Pak, dari katakan warga NU itu ada 100 juta, ada nggak sih Pak? Cek aja sendiri mungkin ya. Dari semua warga Nahdien itu ada yang PNS, ya pokoknya kerja di korporat, di perkantoran, itu sistem pembayaran pajaknya kan memang sudah langsung otomatis terpotong. Repot juga untuk mempraktekkan yang dibilang Pak Mahfud MD ini. Kecuali mungkin pelaku-pelaku wirausaha UMKM itu mungkin dia bisa menahan untuk membayar pajak. Cuman apakah ini akan jadi jihad konstitusi atau awal daripada kehancuran sebuah negara? Itu kan gambling. Ya targul muhakiki li ajli mutawahim itu mamnuun. Ya maksudnya meninggalkan sesuatu yang sudah pasti dengan ya perkara yang masih bersifat praduga yang belum pasti itu tercegah. Cuman ya super power apa NU ketika bisa memfatwakan hal demikian, walaupun banyak dicibir, saya yakin ketika memang NU memfatwakan itu, ya ini akan jadi momentum orang yang non NU, bukan Nahdien, bahkan non Muslim, ya akan ikut momen itu, Mbak. Karena kan orang muak juga sama pajak. Iyalah. Bagus sebetulnya kalau memang bisa. Ya cuma kan gambling, lagi-lagi gambling gitu kan. Susah lah kita. Ya pemerintah itu kadang dia punya segala spektrum untuk mau bikin apapun, hoax terbesar pun mereka bisa dan punya. Cuman alhamdulillahnya sekarang kan orang banyak yang melek, banyak yang paham gitu kan. Kita juga sering lihatlah orang-orang yang paham yang ya bisa dengan mudah diakses kayak ya Bang Ferry Rwandi kayak gitu. Tapi gue setuju tadi statement di awal sebenarnya. Yang mana? Yang di saat darurat pajak diambil. Di saat itu kan darurat. Kata Imam Ghazali juga kan seperti itu kan. Imam Ghazali. Maksudnya begini deh, di saat di zaman dulu peradaban Islam lah taruh gitu kan. Taruh zaman baginda Nabi, Sayyidina Abu Bakar terus gitu kan. Zaman Muawiyah gitu kan. Itu negara itu hampir tidak pernah defisit, Deng. Ya. Nggak ada istilah pajak yang kayak sekarang nih gitu. Zakat aja, jiswab lah, wakaf, dikelola segala macam. Dan pada saat itu juga ada istilahnya yang model-model ya zaman-zaman kerajaan gitu kan, dinastinya ada yang korupsi itu banyak juga ada gitu. Tetapi negara itu tidak pernah defisit, karena kekayaan itu tidak dimonopoli oleh banyak orang kaya. Iya betul. Gitu, oligarki. Iya, tidak terlalu banyak lah. Gitu. Ya. Sebetulnya, Mbak, tadi itu mau dilanjut. Oh iya.
Ya jadi kan Iya. akhirnya gambling, apakah ini akan jadi apa hal yang baik atau buruk, atau maksudnya ini baik atau akan menjadi awal daripada pembunuhan terhadap negara. Kalau kita yakinkan bahwa memang ada korupsi, itu bukan ada, banyak, dan bahkan sampai uang pajak itu yang dikorupsi. Jadi ketika kita berhenti membayar pajak kepada pemerintah yang korupsi, itu bukan berarti kita membunuhnya, Bang. Tetapi kita sedang menghentikan pasokan makanan terhadap kanker yang sedang menggerogoti sebuah negara. Itu kan penyakit, Bang. Kalau didiemin ya mati lama-lama, justru dengan itu bisa menjadi mati gitu kan. Karena kan pajak adalah bukti cinta rakyat terhadap negara. Tetapi cinta tidak boleh tunduk di depan pengkhianatan. Harus dilawan pengkhianatan. Bakar lumbungnya kalau kata Gus Dur. Bahkan Karena lumbungnya sudah dikuasai. bentar lagi nih Agustus nih, saya lihat tahun kemarin yang bendera merah putih yang sobek, ditanya kenapa sobek, karena digigit tikus. Tolong ganti benderanya. Berapa kali pun diganti, kalau tikusnya nggak dibuang, ya tetap dirobek juga. Iya. Kacau emang. Ya, jadi Profesor Mahfud MD itu ya memang melihat keadaan lah, betul-betul melihat keadaan. Ketika hukum ini terasa impoten, maka itu naluri kultural kita yang harus berbicara, Bang, lewat NU. Ya, mengharamkan pajak gitu. Walaupun rasanya lumayan sulit juga apa yang dikatakan sama Profesor Mahfud MD untuk mengeluarkan pajak itu, Mbak. Ya, karena dengan kita tahu pemerintah dan kantor-kantor itu punya sistemnya sendiri untuk menarik pajak daripada pegawainya gitu kan. Tapi memang ya uang atau pajak itu bisa dikeluarkan oleh sistem. Namun kepatuhan yang lahir dari sebuah ketakutan itu nilainya tidak akan sama dengan kepatuhan yang lahir dari sebuah kepercayaan. Jadi saat kepercayaan masyarakat itu sudah hilang kepada pemimpin, kepada pemerintah, sistem terbaik apapun yang diterapkan, ya itu hanya akan jadi tirani yang rapuh lah. Susah, kepercayaan. Kepercayaan. Udah mulai rapuh nih.